Shalom, Shalom, Karina. kembali lagi bersama kami di dalam AB Pura Podcast untuk Ruang Kesaksian. Kali ini Ruang Kesaksian akan diisi Saudari Nikita Herman, yang akrab saya panggil Ade Niki. Iya, Kakak. Ade Niki, iya. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini kita boleh ada dalam podcast Ruang Kesaksian yang kami dengar Jemaat AB Pura ini beberapa tahun lalu ya. Itu tahun berapa ya untuk Ade Niki ada dalam pelayanan misionari? Waktu tahun 2017. Jadi saya bergabung setelah tamat dari SMA, tidak langsung masuk kuliah, tapi langsung masuk pelatihan misioneri. Jadi kalau kita selama ini dengar pelayanan misionari seperti apa di ladang pelayanan, itu sebelumnya apakah ada pelatihan atau apa? Ade Niki bisa tolong sharing, bisa berbagi bagaimana pelatihannya? Oke, saya mau sharing tentang pelatihan misionaris. Jadi waktu pelatihan itu kita diajar bagaimana caranya untuk berdoa, bagaimana caranya untuk kita tidak takut di depan orang, untuk berani begitu. Supaya kan ini anak-anak muda nih, jiwa-jiwa muda nih harus semangat toh, harus kalau lihat orang-orang itu tidak boleh takut, tidak boleh malu. Jadi bagaimana caranya juga kita diajarkan di sana untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Jadi segala cara bagaimana kita belajar tentang Alkitab, menyelidiki Alkitab ayat per ayat. Jadi semua itu dilatih di pelatihan misionaris. Berapa lama ya itu pelatihannya? Kira-kira itu untuk pelatihannya di kampus itu dua bulan. Tetapi untuk di ladang penginjilannya itu 10 bulan. Seperti itu. Jadi anggaplah sekitar 1 tahun kita pelayanan. Lalu ketika selesai pelatihan, itu apa yang dilakukan? Itu kan pasti ada penempatan ya? Karena dari seluruh Indonesia atau bagaimana? Iya, kebetulan di 1000 Missionaries ini ditempatkan di sekitaran Indonesia. Jadi ada dari Sabang sampai Merauke. Kebetulan Niki dapatnya di Kepulauan Talaut. Itu di Manado, sekitaran Manado, tapi di pulau paling ujung sekali, di pulau terpencil. Jadi ketika tahu bahwa tidak kembali ke daerah asal, karena pasti sistemnya seperti itu ya, tidak kembali dari daerah asal. Kalau Ade Niki kan dari Papua, dari Jayapura, berarti memang sengaja diacak gitu untuk ke tempat lain ya, ke ladang lain. Kalau untuk penempatan itu kayak macam mereka yang officers, mereka kasih undian gitu. Jadi didoakan, mereka cabut undian itu, bacakan namanya Niki tuh langsung pelayani di Talaut. Sebenarnya Niki juga ingin melayani di Papua, tetapi karena ya mungkin Tuhan mau Niki pelayani di sana, mungkin ada orang yang memang Niki harus bantu atau layani di sana. Terus ketika sampai di Talaut, penempatan itu kesan pertamanya apa ketika sampai di Talaut pertama kali? Kesan pertamanya sih sebenarnya rindu rumah. Karena baru kali itu jauh dari orang tua. Bayangkan waktu selesai dari SMA langsung ikut pelatihan, pasti kan masih ada rasa-rasa manja, rasa-rasa rindu orang tua, ingat mama, ingat bapak. Jadi ya kesan pertamanya pas sampai di sana lihat orang-orang baru, tidak ada saudara, tidak ada siapa-siapa di sana, mau mengharapkan siapa? Mau minta tolong bapak, mama jauh. Jadi kesan pertamanya tuh kayak rasa kayak takut begitu. Aduh, ini sudah jauh dari orang tua, baru di ladang Tuhan. Tapi lama-kelamaan kesan yang saya dapatkan di sana, Tuhan bantu saya untuk bisa pelayanan, bisa berani untuk menjangkau orang-orang di sana. Terus suka dukanya ketika ada dalam pelayanan itu berapa lama itu pelayanannya? 10 bulan ya? Iya, 10 bulan. Itu suka dukanya apa? Suka dukanya itu di sana, sukanya itu mungkin rasnya ya. Mungkin karena daerah Manado, jadi masih boleh connect lah istilahnya. Walaupun saya lahir besar di Papua, tapi boleh lah. Dan dukanya itu sebenarnya ada, yaitu ketika jauh dari orang tua, siapa yang kita mau mengharapkan.
Tetapi walaupun dukanya atau kesulitan apapun, masalah yang saya alami di sana, puji Tuhan, Tuhan sudah campur tangan dalam masalah itu dan bisa membawakan sukacita untuk dalam pelayanan. Seperti itu. Jadi ketika di dalam pelayanan di Talaut, apakah ada keluarga secara khusus atau teman-teman orang muda atau setiap umat Tuhan dari luar manapun atau di dalam yang Ade Niki layani, adakah yang teringat sampai sekarang kesannya? Ada, jadi pas sampai di sana Niki tinggal di oma dengan opa. Di situ mereka baru dibaptis. Dan kita sebagai misionaris harus merawat mereka dan juga melawat jiwa-jiwa yang lain. Jadi yang Niki rasa kesannya dari mereka adalah walaupun mereka sudah tua dan baru dibaptis, tetapi mereka punya kerajinan atau mereka punya semangat itu lebih dari orang muda. Jadi kalau orang-orang muda kayak macam loyo-loyo, malas-malas begitu, aduh kamu kalah dari opa ya oma itu dong di sana. Iya ya, bagaimana kesan opa dan oma saja berkesan sekali karena sekalipun usia sudah lanjut, tetapi penyertaan Tuhan, kebenaran firman itu boleh sampai sehingga ada semangat yang terbangun terus. Amin, amin. Iya, jadi sebagai ayat penguat bagi kita semua, baik orang muda, seluruh umat Tuhan yang boleh menguatkan kita untuk menjadi berkat di mana saja, dari Ade Niki boleh dibagikan? Ayat yang saya mau bagikan kepada kita semua, dalam diri saya, pertama saya takut untuk mengabarkan Injil. Saya takut untuk mengambil resiko, aduh ini jauh dari orang tua. Saya juga masih muda, itu yang saya katakan dalam diri saya. Tetapi ketika saya membaca dalam buku Yeremia, kita akan buka Alkitab kita dalam buku Yeremia 1 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Saya bisa bacakannya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Nah, kata ini yang bisa menguatkan saya di sini di ayatnya yang ke-5. Di situ dari kandungan saja Tuhan sudah pilih kitong ini. Tuhan sudah tahu ini pas kitong lahir kitong bisa jadi seorang nabi, menjadi seorang pekabar Injil, pelayan. Nah, dari situlah teman-teman jangan katakan bahwa kitong ini masih muda. Karena waktu kitong tidak tahu. Ini mungkin besok kitong sudah tidak ada kah. Jadi jangan bilang-bilang saya masih muda. Sekarang ini sudah kitong waktunya untuk melayani Tuhan. Baik. Iya, terima kasih untuk ayat yang sangat menguatkan, firman Tuhan begitu luar biasa, dan yang menjadi bagian terakhir untuk kita semua yaitu kesan dan pesan untuk seluruh sahabat orang muda dari Ade Niki boleh dibagikan untuk kita bersama. Bagi seluruh teman-teman orang muda, mari. Saya secara pribadi saya sudah melayani. Bagaimana melayani dengan Tuhan, tidak bergantung kepada orang tua, tidak bergantung kepada keluarga manapun, tidak tergantung pada orang dalam, tetapi kita bergantung kepada Tuhan. Walaupun kita ini masih muda, Tuhan tidak perlu kita punya bakat yang sungguh luar biasa atau uang atau apa, tapi Tuhan mau kita punya hati untuk melayani. Jadi mari teman-teman orang muda, kita rajin-rajin untuk pelayanan. Kalau ada kegiatan, mari kita rajin-rajin. Kalau mau ada waktu juga bisa ikut pelayanan misionaris juga. Supaya rasakan bagaimana pelayanan bersama Tuhan. Puji Tuhan. Ya, tentunya kita semua mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Ade Niki boleh meluangkan waktu Tuhan itu sangat indah bagi kita semua. Sehingga ada pengalaman iman yang boleh dibagikan lewat pelatihan sehingga ada dalam pelayanan misionaris itu boleh menjadi penguatan bagi kita semua, bukan hanya untuk orang muda tetapi seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Amin. Kita akan bertemu lagi di dalam AB Pura Podcast selanjutnya. Kiranya kita senantiasa dimampukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.